Halo Sobat Kreator, sebagai konten kreator, kita dituntut untuk selalu mendapatkan ide-ide konten segar jika ingin channel YouTube kita berkembang. Konsistensi upload video sangatlah penting agar channel dapat berkembang dengan cepat. Tapi kenyataannya tidak semudah itu, karena seringkali kita mengalami kebuntuan. Otak terasa pegal dan linu setelah berhari-hari berpikir keras, namun tetap saja tidak menemukan ide konten. Karena merasa semua topik sudah pernah dibahas sebelumnya, untuk bisa keluar dari kebuntuan dalam mencari ide konten, kita harus mencari akar permasalahannya terlebih dahulu. Pada video ini, saya akan jelaskan bagaimana agar tidak kehabisan topik ide konten video yang dapat mendatangkan view dan sesuai dengan fokus tema channel kalian. Mari kita kenali apa saja faktor-faktor yang bisa menjadi akar permasalahan dari kebuntuan itu, agar kita bisa mengatasi masalah tersebut. Faktor yang pertama adalah buta audiens. Sebagai YouTuber, sudah seharusnya kita membuka mata dan mencari tahu siapa audiens channel YouTube kita. Jika kita tidak tahu siapa audiens channel YouTube kita, maka kita tidak akan tahu untuk siapa kita membuat video. Kenyataannya, kita tidak bisa membuat video yang disukai oleh semua orang. Video ini adalah video yang banyak disukai orang dan memiliki viewer yang banyak. Tapi kenyataannya ada saja yang tidak suka dengan video ini. Dan itu saya sendiri yang klik. Goblok! Ini karena selera orang berbeda-beda. Sebuah video yang direkomendasikan oleh YouTube dan telah ditonton banyak orang pun belum tentu membuat kita tertarik untuk menonton video tersebut. Jadi, yang harus kita lakukan adalah tentukan target audiens untuk channel kalian dan kenali siapa mereka. Jika kita tidak tahu siapa audiens channel YouTube kita, maka kita tidak akan tahu untuk siapa kita membuat video. Ini adalah salah satu contoh tipe audiens yang suka memasak. Hanya saja memasak terlalu lebar. Jadi, pilih yang lebih spesifik. Misalnya memasak nasi goreng. Kemudian kalian bisa menggalinya lagi. Apakah didominasi pria atau wanita? Dewasa atau sudah berusia lanjut? Dengan mengetahui target audiens, kalian bisa menemukan apa saja yang mereka sukai dan problem apa yang banyak mereka cari, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan audiens. Semua informasi hal itu bisa kita gali lagi secara detail, tentunya untuk dijadikan ide-ide konten yang baru. Contoh, jika kita memiliki channel budidaya, biasanya audiens diisi oleh orang-orang yang ingin belajar budidaya dan biasanya lebih banyak pria daripada wanita. Contoh masalah yang akan dialami audiens tersebut adalah bagaimana membuat kolam, mencari benih, hingga panen. Nah, Sobat Kreator, ada banyak sekali info yang bisa kalian pelajari dalam mengenali audiens channel kalian. Nah, Sobat Kreator, kalau kalian sudah membangun channel YouTube selama beberapa waktu, kalian bisa melihat data audiens yang ada di channel YouTube kalian. Di sini ada banyak info yang bisa kalian pelajari untuk tahu lebih dalam mengenai audiens channel kalian. Intinya, kalau pertama kali membuat channel, lakukanlah riset terlebih dahulu untuk menentukan target audiens kalian, agar kalian tahu konten seperti apa yang akan kalian buat nantinya. Faktor yang kedua yang menyebabkan kebuntuan ide adalah tidak tahu caranya melakukan riset konten. Saat awal membuat channel, pondasi dasar untuk mendapatkan topik video YouTube adalah dengan cara melakukan riset kata kunci. Ada berbagai teknik dalam mencari ide konten dengan riset kata kunci.
dan juga berbagai teknik untuk mencari ide konten yang sedang trending. Nah sobat kreator, untuk melakukan riset kata kunci, kita bisa menggunakan tool seperti Google Keyword Planner, keywordtool.io, vidIQ, atau TubeBuddy. Atau kalian bisa cari di Ubersuggest, Google Alert, Quora, YouTube Auto Suggestion, dan komentar-komentar di video YouTube. Sedangkan untuk mencari trending topik, kita bisa menggunakan Google Trends, Exploding Topic, atau BuzzSumo. Tutorial cara riset kata kunci YouTube untuk YouTuber pemula bisa klik di link deskripsi. Sobat kreator, internet itu bagaikan lautan yang luas yang di dalamnya terdapat banyak hal-hal baru yang bisa kita temukan. Asalkan kita tahu caranya. Dengan mengetahui berbagai cara riset ide konten, ditambah dengan pengetahuan kita tentang audiens. Dengan membuat konten sesuai dengan daftar kata kunci ini, tentunya akan mendatangkan view untuk channel kalian. Karena dengan membuat konten dengan kata kunci yang persaingannya rendah, idealnya beberapa bulan kemudian harus dilakukan riset kata kunci kembali untuk mendapatkan update daftar kata kunci terbaru yang bisa dijadikan ide selanjutnya. Faktor ketiga yang bisa mengalami kebuntuan ide adalah ketakutan akan kegagalan. Setiap profesi pasti memiliki tantangannya tersendiri, begitu pula dengan profesi YouTuber. Di antara masalah yang sering dialami para YouTuber adalah ketakutan akan gagal, yakni saat dimana kamu mengalami kebuntuan ide karena video yang kalian buat sepi, alias nggak ada yang nonton. Sehingga kalian menjadi takut sekali untuk menghasilkan ide-ide baru, ataupun melanjutkan ide-ide yang telah dibuat sebelumnya. Takut ditolak penonton, takut mendapatkan komentar negatif dari penonton, takut basi dengan konten yang disajikan, atau takut channel kalian sedikit yang nonton adalah penyebab lain kalian mengalami kebuntuan ide konten. Rasa takut itu membuat kalian menunda-nunda atau tertekan, sehingga jadi nggak bebas mengekspresikan idemu lewat video. Semua orang pasti pernah mengalami rasa takut. It's okay, itu manusiawi kok. Yang penting jangan biarkan rasa takut itu membuatmu berhenti. Videoin saja apa yang kalian bisa. Tidak usah pedulikan dulu gimana hasilnya. Faktor keempat yang bisa mengalami kebuntuan ide adalah menuntut kesempurnaan. Menuntut kesempurnaan atau perfeksionis satu sisi bisa positif, yakni hasilnya karyamu jadi benar-benar berkualitas karena dikerjakan dengan memperhatikan detailnya. Sayangnya, perfeksionis justru bisa membuatmu jadi kesulitan produktif disebabkan keinginan untuk sempurna. Kamu merasa apapun yang dilakukan rasanya masih kurang. Pemikiran demikian membuatmu jadi merasa stuck. Kita merasa idenya kurang greget, takut tidak menjadi viral, atau idenya sudah dibuat sama channel lain, takut tidak laku dan sudah basi, atau takut disangka plagiat. Jadinya kita terus-terusan mencari ide lain sampai menemukan ide yang sempurna. Akhirnya muter-muter terus mencari ide tidak beres-beres sehingga banyak waktu yang terbuang. Kenyataannya tidak ada yang sempurna dalam kehidupan manusia. Coba kalian lihat channel-channel besar kesukaan kalian, lalu lihat video yang mereka upload di masa awal mereka memulai channel. Video-videonya kemungkinan besar tidak sebagus video saat ini. Tapi mereka tidak menunggu untuk menemukan ide yang sempurna. Begitu mereka menemukan ide, mereka membuat videonya dan upload ke channel mereka. Kalau ternyata videonya tidak banyak view,
Belajarlah dari kesalahan tersebut dengan melihat analitik dan move on untuk membuat konten lainnya yang lebih baik. Agar di masa mendatang konten kalian lebih baik, kalian bisa lihat video di sebelah kanan dan kiri kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.